tapi waktunya nggak kebagian. Baru terlaksana hari ini. Maka sekalian saya menjumpai kawan-kawan semuanya, para sahabat semuanya, dalam acara Halal bil Halal Syawalan. Karena setelah Ramadan, barangkali secara online melalui Instagram dan Facebooknya Gus Miftah belum terlaksana. Maka malam hari ini kita bisa bersama-sama, yang alhamdulillah disupport penuh oleh Rocket Chicken. Kawan-kawan sekalian, saya orang yang selama ini banyak ngomongnya, banyak keluar kata-kata dari mulut saya sepanjang setahun ini, baik yang saya sengaja maupun tidak, yang barangkali dari perkataan-perkataan itu banyak kalimat-kalimat yang membuat sahabat-sahabat semuanya terluka, membuat sahabat semuanya barangkali ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, dengan gurauan-gurauan yang saya sampaikan, atau ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Mumpung ini masih bulan Syawal, kita untuk berhalal bil halal. Halal, Anda menghalalkan dosa saya, dan saya bil halal menghalalkan dosa Anda semuanya. Maka kita sambung silaturahmi malam hari ini, yang saya berharap selama ini masih dalam pandemi COVID-19, saya masih bisa menjumpai kawan-kawan semuanya melalui media online ini. Maka sekali lagi saya Miftah Maulana Habibur Rahman memohon ampun, memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua sahabat-sahabat online, baik yang kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Dimanapun manusia berada, dia akan tertimpa kehinaan, kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dia dengan sesama manusia. Secara hablum minallah, urusan saya dengan Allah, baik masalah peribadatan dan lain sebagainya harus clear. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tugas pokok manusia itu adalah beribadat. Maka saya sampaikan, dunia ini tempat beribadat, bukan tempat istirahat. Nah, jadi kalau kalian hari ini pengen enak-enak di dunia, pengen istirahat di dunia, Anda salah. Karena dunia ini bukan tempat istirahat, tapi tempat beribadat. Istirahatnya kapan? Besok kalau sudah masuk ke alam barzah. Kalau masuk ke padang mahsyar, itu baru istirahat. Kalau sekarang belum bisa. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan sampai kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini, kemudian kita sudah dilatih selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ketika kita keluar dari bulan Syawal menjadi sia-sia. Artinya sia-sia apa? Latihan-latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik berupa sholatnya, berupa qiyamul lailnya, berupa tarawehnya, berupa tadarus membaca Qur'annya, bahkan puasanya, sama sekali tidak membakas di bulan Syawal ini. Maka bukan sebuah kebetulan ketika Ramadan itu berakhir, muncullah satu bulan yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu artinya meningkat, Syawal itu artinya peningkatan. Artinya apa? Begitu masuk bulan Syawal ini, hendaknya amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan itu kita upgrade, kita naikkan di bulan Syawal ini. Walaupun kenyataannya yang terjadi pasti sebaliknya. Begitu bulan Ramadan kita bersemangat, beryuforia dengan bulan Ramadan, amal-amal baik kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal, biasanya amaliyah kita drop. Biasanya apa? Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu sudah kita tinggalkan begitu masuk bulan Syawal. Maka kalau saya secara pribadi berkomitmen menjaga sedikit demi sedikit, semampu saya. Contoh, soal puasa. Saya berusaha, saya itu punya impian,
pengen puasa Daud seumur hidup. Artinya apa? Selama saya masih hidup, saya masih dikasih kekuatan oleh Allah, saya masih berkemampuan, bagaimana kemudian saya bisa menjaga standar puasa saya. Maka supaya bulan Ramadan kemarin masuk bulan Syawal tidak jelek, begitu masuk bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, saya sudah puasa nyawal, puasa di bulan Syawal. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan maupun berselang-selang, selama masih bulan Syawal, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Cukup 6 hari di bulan Syawal. Maka kalau Gus Miftah mulainya di hari kedua di bulan Syawal. Begitu lebaran kedua, saya sudah mengambil posisi untuk puasa Syawal. Saya lakukan seperti kebiasaan saya sebelum bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Saya lakukan dengan pola Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Maka kalau kemudian tidak ada cara-cara seperti ini bahaya. Begitu bulan Syawal ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semuanya menjadi terjun bebas. Sholatnya sudah tidak seaktif bulan Ramadan, puasanya sudah tidak sehebat bulan Ramadan, sedekahnya juga demikian, sudah mulai drop begitu masuk bulan Syawal. Padahal Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Maka coba sekarang kita lihat dari semua amalan-amalan itu kira-kira yang kita bisa pertahankan apa? Puasanya kah? Sholatnya kah? Bangun malamnya kah? Tadarusnya? Atau sedekahnya? Saya masih ingat kajian kita terakhir, kitab Wasiatul Mustafa itu masih berkaitan dengan sedekah. Maka saya begini, orang-orang yang kemudian mampu mempertahankan amalia di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini masih sama dengan bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ya Ali, duh Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Ya Ali, duh Ali, man sing sapa wonge khalafa nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune man kanatil jannah mongko ana apa swarga iku makwahu panggonan baline wong. Waman lan sapa wonge ato akang nuruti sapa wong hawahu ing hawa nafsune kanat mongko ana apa jahannamu neraka jahanam iku maswahu panggonan baline wong. Coba kita lihat. Barang siapa bisa mengingkari hawa nafsunya, tidak melayani hawa nafsunya, dia tidak taat dengan hawa nafsunya, kanatil jannah ma'wahu, maka surga itu menjadi tempat kembalinya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian gara-gara bulan Ramadan kemarin kita menjadi pribadi yang taat. Kenapa Ramadan menjadi pribadi yang taat? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dipenjara. Kita menjadi pribadi yang taat. Jangan sampai kemudian ketika kita masuk bulan Syawal, kita menjadi lepas dari kendali. Maka latihan kemarin di bulan Ramadan harus kita pertahankan di bulan Syawal ini. Salah satunya apa? Khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya. Apa? Nulayani hawa nafsunya. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang bisa khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya, tidak nuruti hawa nafsunya, kata Rasulullah, kanatil jannah ma'wahu, maka Rasul akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi sebaliknya, waman atau ahawahu, barang siapa taat kepada hawa nafsunya, kanat jahannama maswahu, maka Allah akan menjadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Maka yuk bulan Syawal ini hawa nafsunya kita kekang walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, sehingga termasuk orang-orang yang khalafa hawa, orang-orang yang tidak memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini kanatil jannah maswahu, ma'wahu, Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Caranya gimana? Hawa nafsumu ojo diumbar.
Yuk pelan-pelan kita dandani. Maka bulan Syawal ini sekali lagi ada skala prioritas yang harus kita lakukan. Dari semua amaliyah kita di bulan Ramadan ini harus ada yang kita pertahankan. Kenapa demikian? Karena begitu kita masuk bulan Syawal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan, dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini saya ngomong-ngomong malam hari ini saya akan ada bintang tamu. Selain nanti Pak Nurul Atik di akhir pengajian kita, ini ada seseorang yang berniat menjadi seorang muslim yang baik. Lanang mau itu, Andri? Ini ada yang mau syahadat bersama Gus Miftah malam hari ini. Yang mau syahadat siapa? Yang mau syahadat siapa? Ayo ada sini sekalian, di live sekalian sini. Iki kameranya ganti kamera belakang dulu aja Ndri biar ketok. Sini. Pakai masker. Pakai masker enggak apa-apa. Pakai masker enggak apa. Diwalik ini sih kameranya. Sini lagi. Gini. Ini diwalik sekalian ini, dipaske. Sendiri tapi ketok. Mbak duduk sini. Mbak siapa namanya? Risa. Mbak Risa. Risa siapa namanya? Risa Kristina Puji Astuti. Risa Kristina. Dulu Kristen berarti ya? Iya. Kristen. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi muslimah yang baik. Jadi masuk Islam bukan karena paksaan siapapun. Anak kesadaran diri sehingga saya berharap tidak sembrono dengan keislamannya. Maka Mbak siapa? Risa Kristina Puji Astuti. Risa Kristina Puji Astuti. Malam hari ini kita syahadatkan ya. Ini disaksikan oleh kawan-kawan Instagram dan Facebook sama kawan-kawan yang ada di sini. Sekaligus syawalan bersama Rocket Chicken. Kita syahadatkan Mbak Risa. Diikuti Mbak Risa ya. Ini kawan-kawan semuanya menyaksikan keislaman Mbak Risa, mudah-mudahan istiqomah, tidak ngulang-ngulangi, sehingga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, Islamnya istiqomah, imannya istiqomah, insya Allah bisa meninggalnya husnul khatimah. Amin, Allahumma. Yuk, yang di sini, yang di tempatnya apa juga menyaksikan. Diikuti Mbak Risa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman, binuril Qur'an, binuri sayyidina Muhammad, binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Risa, Anda menjadi seorang muslim, tak kasih Quran. Aku di Quran yang lagi. Oh ini jangan yang arusyalah. Kasih Quran ini ya. Ini yang biasa saya pakai. Nah, wan korban. Nanti bisa dibaca Mbak ya. Nanti belajar ngaji yang serius. Mudah-mudahan menjadi muslimah yang baik. Ya. Amin. Ya.
Ya, makasih Mbak Risa ya. Ya, silakan nunggu di sana. Lanjut ke ngaji. Mbak Re. Nah, alhamdulillah, makanya kamu yang muslim dijaga. Oke, miring Dre. Ya, yang lain yang mau menjadi seorang muslim, mau menghubungi Gus Miftah, silakan menghubungi asisten Gus Miftah. Nah, ini saya tiap hari itu banyak permintaan orang untuk disyahadatkan. Untuk disyahadatkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari bertambah kawan kita yang menjadi muslim muslimah. Mudah-mudahan semuanya yang berislam hari ini senantiasa istiqomah. Ya, tidak leda-lede dengan Islamnya. Maka ya salah satunya begini, supaya kemudian Islam kita istiqomah ya belajar ngaji. Sekarang karena musim virus pandemi COVID-19 belum bisa ketemu dengan Gus Miftah secara langsung, belum bisa menghadiri pengajian-pengajian secara langsung, ya artinya hari ini kita bisa ngaji melalui online. Alhamdulillah. Ya wis tak tanya jawab iki sing tanya akeh iki soal iki. Silakan yang mau bertanya, insya Allah nanti saya jawab. Sebelum nanti kita hadirkan Bapak Nurul Atif, Juragan Roket Chicken. Oke. Kartosuro hadir, semuanya hadir. Pokoknya Gus Miftah kalau salah tolong dimaafkan. Dan kalian yang punya salah sudah saya maafkan. Oh, gimana? Rumah Kue Prisa mau ikut-ikut menjadi sponsor? Ini Mbak Indah, Soto Batok. Gus kacamatane boys tenan. Lah iya dek, wong boys sih padake lito-lito. Maka salah satu cara menjaga keimanan kita hari ini di bulan Syawal ini dengan mempertahankan amalia-amalia kita di bulan Ramadan, kita pertahankan di bulan Syawal ini. Mbah tadaruse, maca Qur'ane sengkake, mbah salate, bangun malam tahajudnya tetap dilakukan. Mbah puasane tetap dengan puasa Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Atau amalan-amalan baik yang lainnya. Masih banyak pokoknya. Termasuk tadi, jangan sampai kemudian kita masuk bulan Syawal, kita mengikuti hawa nafsu. Karena ketika orang itu bisa menolak hawa nafsu, bisa mengingkari hawa nafsunya, kanatil jannah ma'wahu, maka Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi barang siapa taat dengan hawa nafsunya, maka neraka jahanam adalah merupakan tempat kembalinya. Hati-hati. Jadilah nafsu aja dituruti supaya selamat. Nah, ya, semuanya dari manapun, dari Bali, dari siapa, Wonogiri, dari mana-mana, tolong maafkan Gus Miftah. Mohon maaf lahir dan batin. Gak usah sungkeman di pondok. Gak usah sungkeman di pondok, karena pondok tidak open house. Dia ngomong takon aneh. Gus, mending gak ada bojo ganteng tapi imane biasa mawon. Nopo biasa mawon tapi amalane jos. Iki pilihane ra ono sing enake belas sih. Mending gak ada bojo ganteng tapi imane biasa mawon. Nopo biasa mawon tapi amalane jos. Ganteng imane apik. Modar deh. Ganteng imane apik. Bitung Sulawesi Utara hadir. Oke. Gus sapa saya dong. Sudah, Gladys Manja 89. Opo. Puasa Syawal sampai kapan waktunya? Ya, sampai habis bulan Syawal. Sampai habis bulan Syawal. Selama masih bulan Syawal masih bisa nyawal. Nah, minimal ngambil 6 hari di bulan Syawal. Bisa berurutan, bisa selang-seling. Kalau saya biasa saya selang-seling karena saya tetap puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak selama bulan Syawal. Terus kalau saya sepanjang tahun, selama hari itu tidak diharamkan berpuasa, saya tetap berpuasa. Dari Rosmek Ati, apa cara mengajari anak hafalan hadis, doa, surat pendek, sedangkan anaknya kalau yang ngajari gurunya mau. Kalau saya agak usah gimana bayang nganggo guru. Biasanya kiai iki malah iso ngajari anake dhewe, malah biasanya kiai anake dititipke wong liya, dititipke pondok liya. Karena biasanya guru itu tidak bisa ngajari anaknya sendiri. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya guru itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Nah, kita tuh kan sering kepedean. Oh saya bisa, saya ini, saya itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Salah. Semua yang bisa itu karena Allah. Karena dimudahkan oleh Allah. Karena dibisakan oleh Allah. Bukan karena kita mampu.
Gus, gimana kalau sholat tahajud tapi belum tidur? Itu namanya sholat qiyamul lail. Boleh? Boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Caranya gimana? Sama dengan tahajud. Tapi niatnya adalah sholat qiyamul lail, bukan sholat tahajud. Karena wa minal laili fatahajat itu syaratnya adalah harus tidur dulu. Maka kalau belum tidur, itu jatuhnya menjadi sholat qiyamul lail. Boleh. Yang nggak boleh yang mana, Gus? Yang nggak sholat cangkemnya cerewet. Nah, itu nggak boleh. Dari Solehka SSTR, cara biar nggak baper lihat orang lain nikah, gimana Gus? Gampang, ya kamu ikutan nikah. Oh, baper kok, ya melu rapi, repot amat. Repot amat. Kalau ada orang nikah kamu baper, ya caranya gimana supaya nggak baper? Kamu ikutan nikah. Orang sing gelem njaluk karo Gusti Allah. Moga-moga ndang payu. Ngono kok. Repot amat. Ya. Puasa Syawal dibarengi nyaur puasa Ramadan boleh nggak, Gus? Enggak boleh. Beda hitungane. Enak amat. Maka kamu bayar puasa dulu baru Syawal. Itu idealnya. Jangan kemudian niat bayar poso tapi diniati juga dengan nyawal, itu nggak bisa. Kalau saya bisa, bukan itu puasa Syawal, tapi caranya dengan cara Dawud. Karena memang puasa Dawud ini amalia saya sepanjang tahun. Jadi saya puasa Dawud, puasa Syawal, tapi caranya dengan Dawud. Artinya sehari puasa, sehari enggak, itu boleh nggak apa-apa. Ngono. Tapi kalau bayar puasa dibarengi dengan Syawal, ya beda hitungannya bro, ngirit amat. Bayar dhisik utangmu baru nyawal. Oh iya, masake. Dari Alvin Miftahul, Gus tanya, aku menyukainya, tapi cermin selalu mengingatkanku. Ya untung kowe ndek kaca ning omah. Dadi iso ngaca rupamu pantes apa ora. Makanya kemarin Gus minta bilang toh, berpuasalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis. Tetapi sebelum makan yang manis-manis, bercerminlah. Pantes nggak mukamu bersanding dengan yang manis-manis. Lara pantes ya usah. Maka saya bilang, buka puasa itu nggak harus dengan yang manis, tapi dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Wih, rungokno her. Besake. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Gus, caranya rezeki lancar gimana, Gus? Uripmu digawe sing apik, amalmu digawe sing apik. Ya, panteske amalmu di hadapan Allah. Jangan berpaling dari Allah. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa berpaling dari aku, kata Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka kalau kemudian kamu pengen rezekinya lancar, jangan sekali-kali berpaling dari Allah. Orang-orang yang berpaling dari Allah itu rezekinya sempit. Dia akan disusahkan dalam semua hal. Maka dekatkan dirimu kepada Allah. Ketika punya masalah langsung fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Derek nopo kersane Gusti Allah. Moga-moga rezekimu lancar. Amin. Bah, kalau KB kadang-kadang kan nggak haid. Jadi pas puasa bulan Ramadan bisa full, nggak putus, gimana hukumnya, Bah? Ya boleh-boleh saja. Makanya juga ada kok obat menunda haid. Kalau kemudian haidnya belum datang, entah itu karena memang belum datang, atau karena sakit, atau karena apa, kemudian tidak keluar haid selama Ramadan, kamu full puasanya, ya boleh-boleh saja. Barangkali siklus haidmu yang terganggu. Siklus haidnya yang terganggu. Maka yang perlu diingat itu adalah haid itu paling lama adalah 15 hari, 2 minggu, sekitar 15 hari. Maka kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu namanya bukan haid tapi darah istihadhah. Itu namanya darah penyakit. Gitu. Apa aja puasa sunnah di bulan Syawal dari Mbak I? Ya puasa Syawal aja 6 hari. Barang siapa mengikuti puasa Ramadan dengan menyambungnya puasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Baik 6 hari itu berturut-turut maupun diselang-seling boleh-boleh saja.
Kuwe mau lakoni rasa kakean takon, kuwe ora mau lakoni kakean takon. Heri Sulistiono, Gus, berapa jumlah rakaat tahajud paling baik? Berapa rakaat dan berapa urutannya? Kalau yang saya lakukan di luar bulan Ramadan itu biasanya 8 rakaat sholat tahajud dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan sholat witir, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Jadi jumlahnya adalah 11 rakaat. Itu yang biasa lakukan mengikuti cara tahajudnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena minimal Rasulullah melakukan sholat seperti itu. Mau tambahi oleh, kalau saya minimal seperti itu. Ya. Oke, dari Instagram lagi. Kita ikut masuk pertanyaan di Instagram lagi. Dari Erwin. Bos, Rocket Chicken mana ya idolaku? Urung dilu meneh. Ora cerewet pin, yo kene melu sponsor pin. Dari Lubis 2809, Gus aneh galau kali Gus, entah kenapa. Baca Robbis Rohli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang-orang yang galau itu baca-baca itu. Baca-baca sholawat kayak Bunda, baca-baca Quran, tombo hati ku 5 perkara nih. Selajine apa maca Quran angen-angen sak maknane, itu untuk menghilangkan galau. Jadi obat galau itu kan ada tombo hati ku 5 perkara nih. Salah satunya wong kang soleh kumpulono, weteng luwe, puasa, orang yang soleh dikumpuli, bangun malam, dan lain sebagainya. Maca Quran sama maknane. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita galau. Jangan kemudian gara-gara kita galau justru bermaksiat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Abah, saya ingin melakukan puasa Daud, tapi tidak dapat izin dari suami. Gimana, Bah? Jangan. Harus mendapat izin dari suami, karena ini puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu harus dapat izin dari suami. Nanti suaminya nggak mengizinkan, kamu bahaya. Tapi kalau puasa wajib, nggak dapat izin dari suami, maafi muskilah, karena itu perintah Allah. Tapi kalau puasa sunnah, itu sebisa mungkin izin kepada suami. Berikan pengertian kepada suami kenapa kamu pengen berpuasa dan lain sebagainya. Jangan berpuasa tanpa seizin suami, karena ini berkaitan dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu izin. Puasa sunnah wajib izin. Muhammad Tariq Alfat Nasrul, Gus pripun yen bar salat tahajud mboten witir? Nggak apa-apa. Tapi yang perlu kamu ingat, sebaik-baik malam itu adalah ketika ditutup dengan witir. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi jangan sampai meninggalkan witir. Sebaik-baik malam itu adalah yang malam di mana ditutup dengan sholat witir. Maka kalau saya waktunya mepet dengan sholat subuh, biasanya saya nggak tahajud tapi langsung witir. Nah gitu ya. Langsung witir. Penting witir itu. Dari Rian Firman, Assalamualaikum Gus, jenengan mboten ngerokok nggih Gus? Belas saya nggak ngerokok. Maka jangan kirimi saya rokok mentahan wae. Ngerokok kirimi wae Rocket Chicken. 700 cabang sa Indonesia Pak. Blangkonya Abah Jian jos banget loh. Wonge ganteng kok blangkone elek. Triwayudi, Gus biar istri cepat hamil gimana Gus? Dikeloni. Ora dikeloni njaluk meteng. Ayo dikelani, terus donga. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nang ya kuwi lak mau donga ora mau keloni ya ora meteng-meteng. Ya, ikhtiar. Keloni. Mau kelon wudu dhisik, bare donga. Gitu. Njaluk karo Gusti Allah muga-muga bojone meteng. No, dikawal wis meteng karo Quran, wacake Quran. Jos, ora mau kelone kok meteng. Bah, istri saya nggak hamil-hamil. Kenapa? Saya di Taiwan, istri saya di Indonesia. Ya modern sing ngelani sapa? Masa mau transfer Bluetooth? Kalau nak transfer Bluetooth iki kepiye? Gus,
Wanita lebih baik sholat di rumah, tapi orang tua menyuruh sholat di masjid. Bagaimana, Gus? Zaman Rasulullah itu wanita lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Karena faktor keamanan ketika di jalan. Banyak orang-orang kafir jahiliyah yang menghadang orang-orang Islam ketika mau berangkat ke masjid. Kalau hari ini kan mohon maaf, ke masjid kita aman, nyaman, zonanya nyaman. Besok kalau sudah menjadi normal semuanya, saatnya kembali ke masjid. Kok kemudian apalagi orang tua merintah ke masjid, ya ke masjid saja nggak apa-apa. Walaupun kamu cewek, toh aman di jalan. Dari Mbak Nancy Wulan, bahas spesial jaluk geprek roket chicken. Oke, tak omong ke Pak Nurul, geprek roket chicken. Nah, ya. Oke. Jadi kalau udah normal, sholat di masjid, nggak ada masalah, termasuk cewek. Gus, bagaimana caranya menjemput hidayah? Duduklah dengan orang-orang yang soleh. Cari komunitas-komunitas yang baik. Duduk dengan orang-orang yang baik. Ikuti kajian-kajian dan lain sebagainya. Minta petunjuk kepada orang-orang yang berilmu. Insya Allah, kalau kamu masih dijauhkan dari hidayah, mudah-mudahan Allah mendekatkan hidayah kepadamu. Amin. Lampung, Gus hadir, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Hadir bah, mohon nafkah lahir dan batin. Matamu aku duduk bojomu nafkah lahir dan batin. Dari saudara Rizaki 22, Gus meninggalkan sholat fardu 3 kali, apakah bisa dikatakan murtad? Murtad sih tidak, tapi imannya rusak, itu fasik itu. Al-adulladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Kalau orang terbiasa meninggalkan sholat, maka dia bisa menjadi kafir. Karena yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Dengan mereka itu adalah sholat. Famang tarokaha faqad kafaro. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia menjadi kafir. Gitu. Makanya jangan ninggalin sholat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang walaupun masih hidup, tapi udah nggak mau sholat. Walaupun dia masih hidup sudah dianggap mati. Namanya barang mati itu batang. Wih, jadi orang gelem sholat ngakuni Islam gaweane mangan roket chicken, berarti no batang nguntal roket chicken. Ngakuni Islam ora gelem sholat gaweane numpak motor, lah berarti no batang numpak motor. Karena wong mati senajan jek ono nyawane. Oke. Gus, untuk menghindari maksiat gimana? Ini tadi salah satunya pakai hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ini yang menjadi penyemangat kamu. Man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu. Barang siapa bisa mengingkari hawa nafsunya, maka Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Waman ata'a hawahu kana jahannama maswahu. Tapi barang siapa mengikuti hawa nafsunya, maka neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Dari Mas Afrian Harmita Purwosari hadir bah, sungkem kula konjuk bah ya. Salam untuk jamaah Purwosari. Purwosari ku Gunung Kidul ngene her. Ya. Lah pengajian do sini itu. Ya le, salam le untuk semuanya le, untuk Pak Dukuh dan semua jamaah di Purwosari. Mudah-mudahan tidak Saptasari ya kan ya. Mudah-mudahan semesta segera membaik dan bisa kembali silaturahmi ke Ora Aji. Dari Arif Cahyo, Gus, hukum rokok menurut panjenengan? Saya sepakat dengan fatwa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa rokok itu hukumnya makruh. Namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan kalau saya. Tapi bisa menjadi haram. Kapan? Kalau orang punya penyakit seperti jantung, hamil dan lain sebagainya, dia ngerokok bisa menjadi haram. Maka alhamdulillah saya tidak pernah merokok dan tidak akan merokok. Vape, saya nggak kenal vape. Saya ngopi aja nggak pantas-pantas kok. Gus Prabu Bima, Gus, males kan sifat setan. Tapi kenapa kok setan malah rajin godain kita? Sopo sing kondo setan iki males, sifatnya setan. Setan malah semangatnya ra umum. Maka kita harus mencontoh semangatnya setan. Oh, hidup setan. Setan gila godani awake dhewe tanpa malas kok. Dia itu bukan pemalas, yang pemalas itu kamu. Kowe iki mesake kok kowe malas kok sing mau dadi kambing hitam ki setan. Mesake men setane. Ya, saya mau ngundang juraganya Nurul Atik. Endi menungsane iki? Pak Nurul, kamu di mana? Belum masuk ini permintaannya, Pak Nurul. Rocket Chicken juragan Rocket Chicken. Where are you? Ini sponsor kita malam hari ini mau masuk, Pak Nurul. Di kontak, Dre. Kon masuk, Dre.
Sudah hampir setengah 9, Dri. Gus, doa supaya cepat dapat jodoh. Penting tahajud, hajat, ben bengi dikuati di masjid. Insyaallah. Allah, angkatlah tanganmu. Bertanda kamu pasrah kepada Allah, maka Allah akan mengulurkan tangannya kepadamu. Oke. Pak Nurul di mana, Pak Nurul? Rocket Chicken. Orang masuk, Dri. Woi, Pak Nurul, where are you? Rocket Chicken, ini saya pengen belajar bisnis dari Rocket Chicken. Rocket Chicken luar biasa. Dulu ownernya ini cleaning service. Sekarang beliau mempunyai 700 cabang seluruh Indonesia. Wow, keren. Keren, bro, keren. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kawan-kawan yang penasaran dengan wajahnya Rocket Chicken yang mempunyai 700 cabang seluruh Indonesia. Tuh yang di Facebook. Nih lihat. Pak Nurul. Ya. Gimana kabar Rocket Chicken hari ini? Alhamdulillah. Lancar-lancar aja. Apapun keadaannya disyukuri ya. Nah, dia disyukurin, Gus. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Pertama nyapa teman-teman saya, staf-staf saya di seluruh Indonesia yang jumlahnya 9.000 lebih. Karyawannya 9.000. Ya. Edian. Mitra semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah malam ini bisa gabung, Gus. Siap. Kemarin di bulan puasa ya. Harusnya bulan puasa ya kemarin ya. Ya, tapi kayaknya ini malah tepat karena bisa berhalal bihalal. Iya. Gitu. Jadi Pak Nurul itu karyawannya seluruh Indonesia 9.000 karyawan. Yang bergabung itu sekitar 9.000 lebih. 9.000 jajal bayangno her lah 9.000. Per wong gajiane 2 juta pengen 9.000 piro wi wis. Per bulan wis pirang miliar iki gaji karyawan. Pak Nurul itu punya Rocket Chicken sudah berapa tahun Pak Nurul? 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 3 bulan. Selama 10 tahun 3 bulan itu sudah sampai 700 cabang. 786. 786. Barangkali pertanyaan saya sebagai orang yang beragama Pak Nurul, amalan Pak Nurul sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini menurut Pak Nurul, sampai kemudian Allah ridho dengan Pak Nurul itu, apa sih amalan yang menurut Pak Nurul itu sangat diterima oleh Allah sehingga menjadi seperti sekarang? Waduh, ini pertanyaan yang sulit, Gus. Ya mesti ono mbok sedekah, mbok salate, mbok posone, mbok kita lah posone cek kuat aku lah kita puasane. Kalau saya, prinsip saya, karena kita memang langsung berhadapan dengan customer, selalu dekat dengan customer, berusaha selalu mau berteman ya. Kalau mencari teman itu mudah, tapi kalau yang berteman itu yang susah. Teman itu jangka panjang. Dan ya karena staf itu yang nyarikan uang, kita memang sangat dekat dengan staf-staf saya sampai level bawah pun, dan saya selalu pengen disapa karena jarak yang sangat jauh ya. Apalagi Bima itu sudah mungkin 9 tahun, saya udah 7 tahun nggak ke sana. Mungkin ada yang gabung dari Bima, itu sudah sangat jauh gitu. Jadi salah satu kuncinya baik-baik dengan para karyawan ya Pak Nurul ya. Baik-baik dengan karyawan ya, dengan mitra, terus ya termasuk silaturahmi tempat Gus Miftah juga. Ya. Ini ada yang tanya Pak Nurul, ada lowongan kerja nggak untuk Rocket Chicken? Ada pertanyaan nih. Mohon maaf, jujur saja dengan adanya virus corona ini moga segera berlalu ya. Kemarin memang sangat prihatin juga karena cukup banyak juga yang dirumahkan, tapi alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur balik, mulai ada yang masuk lagi. Semoga bisa normal lagi. Jadi
awal puasa kemarin itu saya meeting lewat Zoom, telekonferensi bersama saya yang jauh-jauh. Saya pertama kali menyampaikan dengan kondisi itu dengan hati yang sangat berat bahwa ambil keputusan yang tidak populer. Itu memang saya nangis saat meeting. Kenapa? Saya tuh dari dulu paling benci, paling nggak suka mem-PHK orang. Karena kita akan membentuk tim, mendidik itu biaya sangat besar. Kalau itu dikeluarkan atau keluar itu perusahaan sangat rugi. Jadi saya sangat sedih kalau itu ada harus dikeluarkan atau mengundurkan diri. Itu paling saya koreksi diri. Kenapa sih kok staf saya kok keluar pindah ke tempat kerja? Apa fasilitasnya? Atau dari kami? Atau gaji kurang? Atau saya keras? Atau apa itu? Saya koreksi diri. Tapi kalau office memang tapi kalau franchise masih buka. Kalau pengen ada ini anak tanya, Pak, kalau franchise gimana? Mohon maaf untuk saat ini mungkin sampai akhir tahun kita tutup dulu karena kemarin hampir 3 bulan kita nggak opening karena pandemi ini, dan antrian masih cukup banyak, sekitar 87 yang segera dibuka itu. Dengan nanti ini yang mau buka franchise-nya 87 cabang lagi. 67 cabang. Wow, gile. Wis 700 tambah 80 lho, kentir ra. Wah, jans. Iki penghasilane Pak Nurul karo Hotman Paris ora kalah, Bro. Ini namanya kalau sana Hotman Paris Hutapea, kalau ini Nurul Paris Hutapea. Salah satu cara untuk mempertahankan supaya ini tetap eksis gimana Pak Nurul? Barangkali dengan sodako atau dengan apa yang bisa dibagi pengalaman ke kawan-kawan? Ya. Kalau saya sampaikan khawatir nanti riak, Gus. Enggak apa-apa, enggak riak. Kan yang tanya Gus. Ya, saya memang saya waktu Roket itu belum berdiri ya, saya sudah bikin konsep bahwa saya harus mengadakan pos-pos untuk biaya-biaya, termasuk salah satu biaya ibadah. Jadi setiap tahun ini memberangkatkan umroh itu 2 kali, berkisaran 25 karyawan. 25 karyawan, jadi setahun 2 kali, berarti sekitar 50 karyawan ya setahun ya, yang umroh. Ya, sekitar itu. Wah, luar itu, biasa. Alhamdulillah, tidak hanya karyawan saja, tapi warga tetangga saya juga itu ya, ada lumayan banyak ya yang kita berangkatkan. Dan kemarin rencananya kan bulan 4 kemarin berangkat itu kalau nggak salah 27 orang. Tapi karena tidak boleh umroh jadi tidak berangkat. Dan saya memang membentuk tim ini yang nyarikan omset segala ini kan karyawan, staf kami yang di outlet itu. Jadi kita harus memperhatikan itu supaya dia nyaman kerja di Roket. Dan kita memang selalu training. Dan yang pasti restoran itu kan retail yang paling sulit, paling detail banget istilahnya. Dan persaingannya sangat ketat ya. Iya, restoran itu retail is detail, harus kalau mungkin franchisor yang lain mungkin hanya training 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu lepas. Kita enggak, selamanya totalitas manajemen Roket yang mengurusin untuk outlet. Dan kita harus tahu market, kita harus tahu kompetitor itu yang dikerjakan apa. Kita harus mencontoh kalau itu baik. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa. Dan yang pasti Roket Chicken itu kan murah harganya, pas rasanya. Kalau target Pak Nurul kira-kira mau buka berapa cabang seluruh Indonesia ini? Targetnya? Saya belum. Kalau itu saya nggak berani memberikan target yang muluk-muluk karena kerja ini kerja tim. Kalau kita ngasih target nanti ternyata terlalu tinggi, itu nanti beban di staf saya termasuk gegabah karena kemampuan untuk mentraining mungkin saya kurang gitu. Jadi tahun 2019 itu buka 232
itu alhamdulillah ya, dari gaji ke-14 kita langsung kasih. Target kita tercapai, untuk pencapaian hotel kita kasih. Tapi kan saya harus evaluasi bagaimana dengan servis yang ada di lapangan. Kalau itu keteter, servis nggak bagus, quality nggak bagus, kan itu bumerang buat kita. Artinya Pak Nurul sadar betul bahwa ini memang benar-benar kerja super tim ya? Oh iya, saya kan jujur aja kan saya orang bodoh. Matematika saya nilainya 5, bahasa Inggris ini 5, saya pendidikan SMA. Roket besar. Oh mending, ini saya itu dulu ke sekolah bijine 9 kabeh, tapi dibagi 9 pelajaran. Dibagi 9 pelajaran. Jadi ini kawan-kawan coba dilihat dari Pak Nurul ini, beliau mengatakan super tim. Saya selalu mengatakan super tim itu lebih hebat daripada Superman. Superman itu orang paling goblok sedunia. Orangnya gede, bajunya es. Kan goblok banget itu. Lebih goblok lagi Superman itu apa? Oh, sempak kok nganggone ning jobo, itu goblok banget oke. Maka super tim itu memang luar biasa ini. Ini barangkali karyawan Pak Nurul pada melihat acara kita malam hari ini, ada pesan yang mau disampaikan Pak Nurul kepada seluruh karyawan Rocket Chicken. Ya. Buat teman-teman semuanya tim Rocket Chicken ya, salam sehat selalu buat semuanya, dan mungkin ada yang bisa ngikutin live, ada yang enggak, tolong sampaikan. Semoga teman-teman sehat semua dan suatu saat kita bisa jumpa lagi. Dan mohon maaf untuk supervisor seluruh Rocket Chicken yang mana rencananya kita di bulan Juli atau Agustus ini ada jambore. Moga-moga COVID segera membaik dan sudah tidak ada, kita segera bisa ngadain jambore nasional untuk seluruh supervisor masing-masing cabang. Supervisornya berarti ada berapa Pak Nurul? Ada 786 itu ya. Supervisornya 700 her. Luar biasa. Kali 3 itu. Karena satu hotel itu ada minimal 2 supervisor. Ini ada yang bilang ini. Ini ada yang bilang di Facebook. Rocket Chicken itu yang paling jos adalah ayam gepreknya. Jos. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nurul. Saya sampaikan salamnya untuk teman-teman seluruh Indonesia. Ini teman-teman terima kasih malam hari ini bisa membersamai Gus Miftah untuk bisa bertemu dengan sahabat online bersama Rocket Chicken. Matur nuwun Pak Nurul nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Masih ada waktu beberapa saat lagi sebelum Harry dipanggil oleh Allah. Kau dipanggil Allah. Oke ya. Oke, lanjut. Ki ngapa ya? Kok mati Facebook ini. Oke, masuk ke pertanyaan lagi. Dari Fahrudin, Gus, bacaan berjanji itu bagian dari Al-Quran bukan ya? Bukan. Berjanji itu sholawat, dibuat oleh saya Imam Al-Berjanji, itu bukan Quran. Itu tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bukan Quran. Itu sholawat. Oke. Rocket Chicken samping rumah saya Gus, jos. Bah jaroh ayam gepreknya jos. Alah modus padine pengen jalo icah eleki. Kamu lapar ya? Minta dikirim Rocket Chicken ya? Kasihan amat loh. Kiai desa. Oke. Dari Sofyan 8654. Gus, gimana cara awalnya yang harus dilakukan agar bisa fokus sholat 5 waktu? Saya sering ditanya, dari manakah awalnya sholat khusyuk? Awalnya sholat khusyuk itu dimulai dari sikap kita mendengarkan adzan. Kalau Anda mendengar adzan itu bahagia, Anda mendengar adzan itu senang, maka insya Allah sholatmu akan khusyuk. Tapi kalau kamu susah ketika mendengar adzan, ya sholatmu ora bakal khusyuk.
Jadi kalau dengar Allahu Akbar, oke, itu mesti salatnya khusyuk. Tapi kalau dengar Allahu Akbar, adzan meneh, wah, mesti khusyuk itu. Maka awal dari salat khusyuk itu adalah sikap kita mendengarkan panggilan adzan. Kalau dipanggil adzan kita senang, kita bahagia, insya Allah salatnya khusyuk. Tapi kalau kita susah ya nggak bisa khusyuk. Kurung adzan kok susah. Dari Supri putra ketiga part 2. Wah, enggak wae jeneng Mas kula aneh-aneh, mbok jenenge biasa wae no. Supri yo super merongos ngono malah kepenak. Jeneng Supri putra ketiga part 2. Halah. Gaya pri jenenge Supri yang gaya. Nah, Abah mau tanya nih, kenapa kita mau niat baik itu kok susah banget? Niat baik itu enggak susah. Ngelakoni apa yang kamu niatkan itu yang susah. Nah, karena kenapa kalau kita mau niat berbuat baik itu susah? Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena dada kita ini ada yang wis-wis. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu ya. Kalah ke setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Noton niat 12. Itu. Wah, itu medeni. Dari Rosiana Putri, Abah, gimana caranya menghilangkan rasa suka kepada lawan jenis? Menakutkan. Hei, itu namanya jeruk minum jeruk. Oh, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Maka namanya Adam dan Hawa. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki namanya Adam dan Harry. Coba dijauhkan. Pergaulan kamu diperbarui, dibenahi. Sehingga kemudian hasrat kamu kepada sesama jenis itu bisa berubah orientasi seksual kamu, ya. Kemudian perbanyak ketemu dengan orang-orang alim, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i itu loh. Uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'ali an anala bi musyafa'ah. Kenapa saya mencintai orang soleh? Karena saya berharap mendapat kebaikan dari orang-orang soleh. Nah, jadinya begitu. Supaya orientasi seksual kamu berubah menjadi normal. Ingat, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jaka. Oke. Medeni orientasi seksualnya. Iki bosok meneh. Dari Hendrik Van. Gus, piye carane ben bojone wong ora seneng karo awake dhewe, Gus? Kowe takono Harry BSJ kuwi pengalaman. Bojone disenengi wong. Keke. Wala codot. Ada yang tanya begini, kadang-kadang tanya begini, kenapa rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri? Mergo kowe mung ndelok tok ora melu nyirami. Mung ndelok tok kok. Mila bojomu men ketok luwe ijo daripada bojone wong liya ya diragati. Karep bojo ayu ora gelem ngragati. Minggat wae nyawang bojone wong wah ketok ayu. Lah bojone wong diragati kok. Bojomu ra mau ragati karepe men ketok ayu. Ya dagelan kok iki ya. Wong ngragati sebulan mung 100.000 ngarepe bojomu kon masak ayu gitu ku dastere kurang. Ya pengen rumput rumahmu lebih hijau daripada rumput tetangga ya bojomu luwih diragati daripada bojone tanggamu. Kowe lah nggih ngragati bojone kakean sambat nggih ngragati Elsi mangkat. Wah, wong ya teko iki. Aneh-aneh wae. Ada. Dari Ridwan Ubaidillah. Gus, bagaimana cara melupakan mantan? Nah, kita kan Andre. Bagaimana cara melupakan mantan? Mantan itu nggak usah kamu ingat-ingat. Emangnya mantan kamu pahlawan? Oh, mantanmu bukan pahlawan kok. Buanglah mantan pada tempatnya. Sampah ding. Serasa diling-iling. Tugas kamu itu sekarang satu.
Bagaimana kamu membuat mantan kamu menyesal seumur hidupnya? Waduh, aku kok mbiyen ngopo ora karo kae. Ngono kuwi gawe menyesal wae. Sarane ngono kuwi. Sake mantan. Lalekke wae mung mantan wae. Mantane barang bekas to. Tinggal kok. Oke ya. Bagaimana cara menahan hawa nafsu yang tinggi dari muslihul ulum? Nafsu itu tidak untuk kita bunuh, tapi untuk dikelola. Kenapa manusia harus punya nafsu? Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Malaikat itu punya iman, gak punya nafsu. Setan itu punya nafsu, tapi gak punya iman. Sementara manusia punya nafsu dan punya iman. Dan manusia yang selamat itu adalah manusia yang tahu kapan menggunakan nafsu, kapan menggunakan iman. Nafsu itu gas, iman itu rem. Manusia yang selamat itu adalah ibarat naik motor. Dia akan selamat manakala bisa mengkombinasikan antara gas dan rem. Ngaji, gas. Selawatan, gas. Ketemu kiai, gas. Ketemu wong soleh, gas. Ketemu bojone, gas. Ketemu bojone tanggane, gas matamu, rem. Ketemu LC, rem. Karaoke, rem. Ngaji ning ora ngaji, gas. Oh, itu baru selamat. Ikut biker subuh Jogja, gas. Ngono selamat. Itu ada ketua biker saya tuh. Tuh, gimana tuh? Oh. Ya, barangkali gitu, aku capek banget. Sudah 1 jam lebih kita membersamai. Terima kasih sahabat Facebook dan sahabat Instagram. Mudah-mudahan bisa ngaji lagi secara istiqomah karena kitab Wasiatul Mustafa ini belum selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di hari-hari berikutnya. Yang mau sponsor kayak Rocket Chicken silakan menghubungi Mas Andre, santri jomblo ora aji. Ya, terima kasih Rocket Chicken, terima kasih Pak Nurul Atik. Mudah-mudahan Rocket Chicken bisa ada di mana-mana, bahkan tidak hanya menjadi brand lokal, tetapi menjadi brand dunia, saingan karo sing wis gede-gede kuwi. Amin Allahumma amin. Kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ketemu di pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah muah muah.